mulai. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di hari ini, di Selasa malam ini yang sudah dingin juga ya. Setelah tadi hanya turun gerimis ya dalam waktu sebentar, dan semoga terus kita sejuk ya mendengarkan ayat-ayat Allah ya, dan juga memahami bagaimana tugas dan peran kita sebagai hamba yang semestinya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga yang harus menguatkan intensitas amalan kita yang sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah di bulan Sya'ban, tepatnya ini malam kedua ya. Kemarin yang pertamanya ya. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini ada terangkatnya amalan yang ada hikmah besar ya, yang Allah mengetahuinya, dan risalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasulullah itu menyampaikan, dan kewajiban kita menerima dan menjalankan syariatnya. Dianjurkan untuk kita ya, setiap mukmin menambah intensitas amalan, yakni ketika di waktu-waktu terangkatnya amalan. Nah, di antaranya karena kita diangkat amalannya setiap Senin dan Kamis ya, yakni kita perbanyak Senin dan Kamisnya di bulan Sya'ban ya, serta berbekal dengan amal soleh di siang dan di malam harinya. Juga taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang Allah cintai dan ridhoi. Intinya mah yang konsisten walaupun cuma sedikit ya gitu, karena Allah mencintai ya amalan itu ya, habul amal ilallah ya, yang paling dicintai amal itu ya kepada Allah itu apa? Adwa muha pengkola, yang senantiasa terus menerus ya, walaupun yang sedikit ya. Nah, ikhwatullah, juga setiap mukmin itu mengingat bahwa amalannya akan terangkat kepada Allah di bulan Sya'ban ini ya. Mau itu amal yang baik atau amal yang buruk ya. Maka ya pilih amalan mana yang ya inginkan terangkat kepada Allah, karena amalannya ini merupakan sebab diperolehnya balasan pahala atau hukuman yang buruk. Termasuk juga amalannya diterima atau ditolak ya. Itu yukatul filah diantaranya. Juga nanti kan pertengahannya hendaknya kita juga berbanyak amalan di pertengahan bulan Sya'ban ya. So 13, 14, 15-nya berbanyak amalannya juga ya, kebaikan-kebaikannya. Dan Sya'ban itu adalah pendahulu bagi bulan Ramadan. Layaknya kita berlatih dalam saum
karena itu disyariatkan di bulan Sya'ban sebagaimana disyariatkan di bulan Ramadan, seperti saum dan membaca Al-Quran, supaya diri itu lebih siap ya ketika nantinya ketemu dengan Ramadan, dan bisa lebih mantap nantinya ketika nanti Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegera ya, karena ini bulan yang kadang-kadang lalai gitu ya. Orang kadang-kadang lupa gitu ya. Tapi pas Rajabnya gitu ya, Rajab mah ingat ya, sampai rame kemarin Rajaban dan sebagainya gitu ya. Pas Syabannya lupa gitu ya gitu. Nah ini yang kadang lalai lagi di bulan Syaban, padahal semakin dekat di bulan Ramadan tuh ya. Jadi harus siap sedia ya, digaskan lagi gitu ya amalan itu ya, supaya Ramadan nggak terlalu keberatan ya. Kalau sudah terlatih dan terbiasa, nantinya itu terasa nikmat dan menyenangkan dan lebih kuat serta semangat itu ya. Nah orang itu ya, sebagian ada yang mengeluhkan betapa beratnya saum ya, sholat malam, menghatamkan Al-Quran gitu ya. Kenapa? Karena mereka diantaranya tidak merutinkan itu ya, kecuali hanya Ramadan saja gitu ya. Karena itu di bulan Sya'ban ya latih, biasakan diri ya, bersiap-siap. Ya kalau jiwa santai itu mager gitu ya, tidak mau keluar gitu ya. Jadi sulit ya gitu, berat baginya. Sulit sholat malam ya, karena tidak dibiasakan dan tidak dilatih gitu ya. Dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman, sedangkan Ramadan adalah untuk menuai hasil panen. Dan Rajab itu seperti angin, bulan Sya'ban seperti mendung, dan bulan Ramadan seperti hujannya. Nah, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan mengairinya di bulan Sya'ban, nanti gimana nantinya memetik panen di bulan Ramadan itu ya. Kalaulah seorang petani itu ya tidak menanamnya kemudian tidak memanen, ya gimana dia dapat hasilnya juga gitu ya. Apakah hasilnya kosong melompong gitu ya, tidak ada sama sekali. Nah, bagaimana dia ya, merasakan nikmatnya amal ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan kalau dia tidak persiapkan gitu ya. Nah, hendaknya kita bersegera menggunakan kesempatan ini ya, sebelum nantinya berlalu. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, saya tidaklah mengayasi dan saat itu adalah menangis ya, menangisi diriku saat kematian datang, namun yang kutangisi adalah kebutuhanku untuk beribadah saat berlalu ya. Jadi menyesal dia itu, menangis dia gitu ya, dalam keadaan menangis, sehingga tidak dapat menyegerakan beramal dan sudah berlalu ketika itu waktunya ya. Nah, sangat disayangkan sekali itu ya. Sekarang tentunya diantaranya waktu yang tepat ya untuk kita
segera di bulan Sya'ban ini ya. Sehingga kita nantinya mantap di bulan Ramadan ya. Dan Ramadan lebih istiqomah lagi ya. Nantinya luar Ramadan juga kita bisa maksimalkan lagi ya, karena Ramadan itu riadohnya. Kita di luar Ramadan nanti itulah kita meningkat lagi ya keimanan, jangan kendor lagi ya, gitu ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah dan juga mendapatkan kemenangan yang sejati ya. Nah itu ya ikhwatul fillah, karenanya bagaimana di bulan Sya'ban ini ya, banyak sekali keutamaan hingga bagaimana peristiwa-peristiwa yang besar terjadi ya. Kewajiban saum Ramadan, perpindahan kiblat ya ke Masjidil Haram, asalnya di Baitul Maqdis ya gitu. Terus juga pernikahan Hafsah dengan Nabi ya. Meletusnya perang Bani Mustalik dan juga perang Tabuk ya. Artinya bagaimana ketika itu ya dalam genderang perang, tapi kita juga harus memerangi yang paling intinya apa? Memerangi hawa nafsu ya. Hawa nafsu yang paling berat itu. Kalau perang Badar bisa menang, tapi kalau hawa nafsu itu kadang sulit sekali kita menang ya gitu. Nah semoga kita mendapatkan kemenangan yang sejati ya, dan maksimalkan nanti Ramadan dengan optimal. Kita ingat ya bagaimana pesan-pesan ya di bulan Sya'ban. Janganlah nyanyiakan dengan kejahilan ya. Berhati-hati dan waspada dari stagnasi ya. Jangan sampai ketika itu berpisah secara terpaksa dan kematian melepaskan kebencian, tapi kadang dosa-dosa belum terampuni ya. Maka kita taubat dengan tulus ya. Maka jadikanlah inti ya untuk selamat dari neraka jahanam ya. Dan sebaik-baik pelaku keburukan adalah orang-orang yang senantiasa memperbaikinya ya. Dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa Dia memberi taufik kepada segala hal yang Ia cintai dan ridhoi. Tentunya juga termasuk juga kita ya, diberikan sehat walafiat sampai ke bulan Ramadan dengan penuh keimanan ya, dan terus merealisasikan keimanan itu ya. Wa'afu minkum barakallahu li wa lakum wa manatina minal qamai wa sudah wa afragna